Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Selamat malam. Kita kembali lagi di Zoman TV dengan sahabat Jokes yang ada di rumah, baik yang ada di mana-mana. Jadi untuk malam ini kita temanya membahas tentang tradisi bulan puasa di lingkungan masing-masing dari narasumber yang hadir pada malam ini. Nah, sebelum kita untuk memulai dan membahas mengenai tradisi dalam di bulan puasa di lingkungan masing-masing dari narasumber, kita perkenalkan dulu sahabat kita dari Lukman Hakim. Bagaimana kabar? Siap. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Moderator bagaimana, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bagaimana puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah lancar, Pak. Nah, untuk malam ini Pak, kita tidak seperti biasanya ya kan. Kalau seperti biasanya kita mengulas tentang pembahasan tentang pemudaan, baik itu bisnis muda. Untuk malam ini dalam masih kondisi atau masih dalam euforia ya, suasana malam Ramadan, bulan suci penuh rahmat. Alangkah baiknya coba kita bahas yang agak santai sedikit gitu. Nah, mengenai tradisi nih Pak, kebetulan dari narasumber Pak Lukman itu mewakili di lingkungan Desa Patas Pak ya? Desa Grogak. Desa Grogak. Nah, sebelum lebih melebar pembahasan kita sahabat Jokes, nah kita dengarkan dulu dari sahabat Lukman mungkin ya, tradisi di bulan suci Ramadan itu seperti apa Pak? Apa kiat-kiat yang dilakukan atau kegiatan-kegiatannya? Seru nih kayaknya nih Pak. Siap. Karena beliau ini kebetulan ya ketua PRC Kecamatan Grogak, mungkin beliau banyak mengadakan acara-acara mungkin Pak ya. Coba Pak ditolong Pak dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Sebelum lanjut panjang lebar, mungkin perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Jadi untuk di desa kami sering dipanggil Acae, Pak. Acae. Iya, memang. Kami sering dipanggil Acae. Dan kebetulan Jadi simpel itu Acae, betul ya. Dan juga kebetulan di desa kami di Dusun Yahbiu ini itu ada masjid yang megah, Masjid Jami Nurul Falah. Dan ketepatan pula kami dipercaya sebagai koordinator remaja yang bernama Rismala. Saya pernah dengar itu. Ya. Jadi Rismala itu organisasi kepemudaan di bawah naungan takmir masjid. Ya. Dan banyak hal-hal yang kami lakukan di sana, Pak. Mungkin sedikit cerita kegiatan-kegiatan kami yang di desa kami, di tempat kami. Itu yang berjalan, kita mulai dari subuh mungkin ya Pak ya, untuk simpelnya. Dari sebelum subuh, sebelum sahur kita melaksanakan kegiatan bangun sahur. Keliling. Itu keliling Pak. Keliling. Nah, Nanti jadi, mungkin ada nanti foto-fotonya, videonya. Takmiran malah masjid ini Pak. Takmiran masjid itu kan jangkauannya luas sih Pak. Untuk Betul. daerah Patasnya atau lingkungan desa Patas. Dusun Banjarnya Yahbiu. apa? Dusun Yahbiu. Dusun Yahbiu. Nah, itu ada berapa RT Pak? Jadi mungkin setiap RT mengadakan sahur keliling atau satu orang yang dari remaja keliling seluruh lingkungan Yahbiu-nya Pak? Kita berawal waktu itu keliling hanya beberapa RT, Pak. Beberapa RT, dan karena memang waktu itu kami yang merintis itu untuk membangun sahur waktu itu. Kita merintis waktu itu hanya beberapa RT, kalau nggak salah pertama kali 3 RT. Nah, Jadi untuk membangkitkan betul. Dan anak-anak remaja di sini bukanlah hanya di daerah masjid saja. Daerah itu ada musola, di tempat kami ada 3 musola, Pak. Ada 2 musola yang jalan saat ini, yaitu musola Al Badar dan juga musola Rahmah. yang pikir pantai. Iya. Jadi di sana juga ada remaja. Jadi itu kita ajak gabung dan akhirnya mereka mengadakan kegiatan sendiri. Tapi tetap mengatasnamakan Rismala. Rismala. Karena di tempat kami di Dusun Yahbiu ini ada utara jalan dan selatan jalan. Itu semua untuk di muslim ada 9. 10 sekarang, Pak. 10, Itu ada 10. Ada 10 RT. 10 RT. Banyak, Pak. Luas juga, Pak. Kalau di dusun kami ini kurang lebih antara 500 jiwa, kurang lebih.
per RT data itu kalau tidak salah, karena kami juga ketepatan ketua RT, Oh gitu Pak. ya ketua RT. Jadi di tempat kami itu kakak itu 81 kakak. Dalam satu kakak paling tidak anak-anak remaja itu ada 1 atau 2, bisa lebih Pasti, malahan. Pak, pasti. Nah, jadi disitulah kita tarik, kita ajak berkegiatan. Itu kegiatan yang pertama. Setelah subuh kita sholat berjamaah di masjid. Kita biasanya waktu itu bangunan sahur dan kita sahur di masjid. Kadang kita di masjid, kadang juga kita di masyarakat. Karena antusiasnya masyarakat sampai kita ditunggu waktu itu. Dan kita disediakan sahur. Saking serunya Pak. Alhamdulillah. Jadi ada ciri khas tersendiri. Betul. Dari Banjar Dusun Denas kayak gini. Betul. Alhamdulillah kegiatan kami berjalan begitu lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kami waktu itu sempat terharu mengadakan kegiatan itu. Karena kami waktu itu terkendala sesuatu, akhirnya selama 1 hari atau 2 hari tidak membangunkan sahur. Itu sampai kita buat ada yang buat di sosmed itu buat status. Kenapa mau bangunan sahur itu tidak ada? Buat anak saya sampai bangun ingin mendengarkan. Karena yang kita bawa musik, Pak. Jadi kayak kerasa ngangenin. Ngangenin Asik. jadinya. Dan anak-anak kecil itu ikut sahur jadinya, Pak, gara-gara itu. Ya alhamdulillah, dampaknya luar biasa. Kebetulan nih setelah membangunkan sahur nih, kiat-kiat anak muda yang dilakukan selain itu apa Pak di bulan suci? Kalau di dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada kegiatan untuk di remaja. Dari pagi sampai siang. Di sore hari kita melaksanakan tadarus. Tadarus itu di masjid dan musola-musola itu ada. Itu remaja yang mengisi. Karena ada jamnya. Kalau di tempat kami ada 2 jam tempat tadarus. Jadi jam yang pertama itu sore. Sore itu remaja. Malam itu orang tua. Orang tua itu modelnya seperti sesepuh-sepuh atau tokoh kita yang melaksanakan tadarus itu. Dan kita setiap 15 hari sekali kita melaksanakan kegiatan khataman Quran. Khataman Quran. Khataman Quran dengan buka puasa bersama. Itu kaparan, Pak, makanannya. Kita mengangkat tradisi yang dulu. Itu yang untuk sore itu muda-mudinya atau muda Remaja. Remaja semua. Remaja. Laki-laki baik perempuan. Berarti aktif sekali ya di Alhamdulillah aktif. Nah, untuk kegiatan seperti misalkan gotong royong atau misalkan bentuk berbagi itu bentuknya atau bentuk yang lain itu Pak mungkin dari remaja Semala Ada. Dan juga ketepatan juga kami di sini bergerak di organisasi juga di Kansoran. Ansor. Kami sayap di KNU-an yaitu Gerakan Pemuda Ansor dan ketepatan pula saya ketuanya, ketua PAC. Jadi saya dengan remaja sebagai koordinator remaja dan juga sebagai ketua PAC, saya menggabungkan 2 lembaga itu untuk melaksanakan kegiatan berbagi takjil waktu itu. Cuman kegiatan takjil itu tidak setiap hari, Pak. Setiap hari. Kita laksanakan waktu itu per 2 minggu, berarti dalam 1 bulan hanya 2 kali. Sempat sih kita waktu itu enggak sih, setiap minggu. Setiap minggu malah. Hari Jumat. Setiap hari Jumat. Pertama kita melaksanakan, kita insting kita gitu Mbak. Kita waktu itu, kita bisa melaksanakan mungkin 9 bisa 2 kali. Pertama, waktu itu. Kita merencanakan seperti itu. Tapi apa yang kita temukan ternyata di situ banyak lembaga-lembaga yang ingin ikut. Kami bergerak di KNU-an, di Kansor Banser. Waktu itu ada yang menyumbang 100.000. Keuangan nominal sekian juga ada. Dan ada pula yang menyumbang dari lembaga Muhammadiyah. Itu wanita Aisyah namanya. Dan ketepatan itu bibit saya sendiri. Kita melakukan kegiatan berbagi takjil waktu itu, beras dan juga telur. Waktu itu kita pernah juga melaksanakan berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Takjil itu kita laksanakan kegiatan di pinggir jalan. Kegiatan-kegiatan itu ya sangat bermanfaat lah pastinya. Dan pastinya kami di sini ingin mendidik sahabat-sahabat di remaja bahwasannya berbagi itu indah. Dan berbagi itu tidak akan membuat Anda itu melarat. Apalagi Jadi di itu. bulan suci Ramadan seperti ini Betul. penuh dan rahmat. Jadi kita kembali ingat atau kembali memperbaiki diri ya di bulan suci Ramadan. Betul. Bukan hanya karena ingin mengharapkan, akan tetapi waktunya kita untuk berbuat baik kan, dan memanfaatkan waktu itu. Ya betul, karena di bulan suci Ramadan, namanya bulan suci. Namanya bulan suci, maka kita carilah kesucian itu kan gitu. Masjid Taufik Hidayah Desa Grogau gitu. Jadi tidak ada Singkatan singkatan. nggak ada. Rema Tauhid singkatannya. 5 tahun. Rema Tauhid gitu.
Kebetulan juga saya sama dengan sahabat saya Lukman ini, saya juga aktif di Kepemudaan Ansor Desa Groga. Luar biasa itu. Ini anak muda zaman sekarang memang harus lebih ke banyak pergerakan Pak ya, yang jelas Pak ya, di organisasi yang baik. Coba silakan. Isi yang di Groga itu untuk remaja sebenarnya kita berbicara ruang lingkup yang banyak ini Iya. Pak ya. Untuk keseluruhan muslim dan muslimat yang ada di Groga ini. Jadi remaja itu yang paling aktif di bulan Ramadan itu tadarusnya Pak. Tadarus ya. Iya. Jadi kita itu di masjid itu dari setelah tarawih kira-kira jam 9 itu, setelah sholat tarawih kita tadarus sampai jam 3 Pak. Jam 3 habis sahur Pak. Luar biasa. Jadi masjid lebih singkat dari Mbak Iya, Banjar iya, Desa iya. itu. Biasanya tradisi takbiran di Groga sendiri itu bagaimana Pak? Kan biasanya di tempat lain ada yang mengadakan pawai, Bervarian lah, Pak, ya. atau Iya, mengadakan betul. lomba seperti apa. Kalau di Groga sendiri, kalau di Groga itu kita adakan lomba takbiran gitu. Lomba takbiran. Lomba takbiran kita bikin panggung gitu. Ya nanti kita undang juga di acara itu seperti Bapak Perbekal kita undang dan tokoh-tokoh masyarakat lain kita undang. Dan di sana itu ketika lomba takbiran itu antusias dari masyarakat sangat banyak Pak. Oh jadi lomba itu diperuntukkan untuk masing-masing RT berarti jadi? Oh tidak Pak, Tidak. siapa saja berkelompok buat, saja, berkelompok berkelompok saja. saja. Mau dia dari remaja, ada Wah. dari ansor boleh. Kalau orang tua ada yang bikin kelompok boleh, atau ibu-ibu boleh. Tapi Luar kebanyakan biasa yang ikut antusiasnya berarti, Pak, ya? remaja, boleh remaja perempuan, boleh remaja laki-laki gitu. Memang benar kental sekali. Iya, orangnya. jadi setiap biasanya kalau itu kan setelah lomba takbiran itu kita ada event bagi-bagi hadiah. Ada donatur ya, ada door prize, ada bagi kipas angin. Itu banyak sekali door prize itu. Dan kita juga dalam acara itu kita buat stand untuk pedagang yang jaga remajanya. Remaja juga. Remaja putri Kayak bahasanya. seperti bazar gitu Pak. Iya, jadi itu nanti kita masuk ke kas remaja nanti. Remaja. Gitu kita mainkan. Jadi kalau pawainya itu sebelum lomba kita pawai dulu dari maghrib dulu, Pak. Pawai dulu dari masjid sampai kantor camat, lagi balik ke masjid. Itu luar biasa sekali gitu ya. Semangat keislamannya itu luar biasa tumbuh. Dan sana takbiran itu kan menggema sekali sampai menyentuh hati Pak. Jadi setelah isya baru kita lomba gitu. Kalau malam puncak gitu. Malam kemerdekaan. 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 Jadi kalau hari-hari biasa itu buka bersama remaja datang. Jadi sore itu dari jam 5 remaja tadarus di masjid. Ya kebanyakan ke rohani kita Pak. Rohani Pak. untuk masing-masing narasumber ini sangat luar biasa ya. Dan kebetulan juga beliau selaku ketua PC Ansor, pergerakan di organisasi sangatnya luas jangkauannya dan mungkin relasinya banyak. Nah, jadi
banyak beliau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Apalagi di bulan suci Ramadan, serta diimbangi dengan kerohanian dengan mengadakan tadarus, hataman tiap minggunya dan bentuk berbagi. Dan untuk masyarakat desa Groga tentunya sama persis, kegiatannya juga banyak, dan bahkan Beliau juga termasuk di sponsor juga. di pergerakan pemuda sangat luar biasa yang narasumber malam ini. Nah, sedikit karena malam ini kita temanya membahas tentang tradisi, kan agak santai lah sedikit ya Pak, masalah remaja saja, kembali ke remaja. Nah, menurut beliau untuk memaknai bulan suci Ramadan itu sendiri masing-masing seperti apa? Mungkin dari Mas Lukman dulu untuk memaknai. Mungkin buat teman-teman Jokes yang ada di Ramadan yang dimanapun berada, mungkin sama-sama bisa mendengarkan dari memaknai Mas Lukman sendiri. Silakan. Baik, terima kasih. Makna dari bulan puasa untuk kami, itu versi kami pastinya ya. Iya, betul. Pastinya bulan suci Ramadan ini susah untuk dimaknai. Karena bulan suci Ramadan ini sangatlah bersyukur kita sebagai manusia yang masih bisa hidup dan masih Islam pastinya, dan juga pastinya masih bisa ikut berpuasa dan sampai di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini sangatlah bulan yang dinanti-nanti oleh orang muslim sedunia, bukan hanya di tempat kami tapi itu sedunia. Dan pastinya bulan suci Ramadan ini tempat keberkahan itu ada dan pastinya gampang untuk diperoleh dengan cara-cara yang banyak pastinya, yaitu dengan seperti yang dikatakan oleh sahabat kami ini yang dari desa Groga. Kalau kami membahasakan tadabur, malam itu tadabur. Jadi kalau di tempat kami itu tadabur itu kadang masing-masing, karena belum ada hal kegiatan sampai malam seperti itu, karena belum ada. Apalagi malam ini ketepatan malam ke-19 bulan suci Ramadan, malam ke-19. Kami sempat membaca kitab bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, disinilah tempatnya para orang muslim khususnya untuk tadabbur itu tadi. Sholat tahajud, sholat hajat, belum macam-macam lah setelah itu. Jadi untuk memaknai bulan suci Ramadan ini sangatlah kalau secara makna Menurut Mas Lukman sendiri untuk teman-teman Jogja, secara makna ini susah untuk dijelaskan, karena makna itu dalam arti itu makna dari kehidupan masing-masing kalau menurut saya. Mungkin lebih banyak di rohani untuk mengingatkan teman-teman, karena pada saat ini kan kebanyakan nih anak remaja kan lebih ke fokus ke main, gamer dan segala macam. Mungkin memaknainya dengan biar supaya kembali dengan kerohaniannya, mengartikan bulan suci Ramadan itu dengan kiat-kiat melakukan apa saja untuk, apalagi mendekati 10 hari, nah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, begitu maksudnya. Yeah. Baik, coba silakan dari Mas Hanan sendiri, versinya seperti apa Mas? Makna Memaknai bulan suci Ramadan untuk teman-teman Jokes. Untuk teman-teman Jokes dimanapun berada, karena kita saat ini masih dalam situasi bulan Ramadan, jadi sebenarnya saya tidak ingin memberikan makna, cuma saya ingin memberikan pesan. Ya, di bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita. Baik di siang hari kita berpuasa, di malam hari juga kita menambahkan ibadahnya seperti sholat rawih, witir, tadarus, ataupun sholat sunat tasbih nanti di hari Jumat, ataupun sholat sunat sujud sajadah kita subuh. Ya, perbanyaklah amal kita di bulan Ramadan ini, karena katanya kalau di bulan Ramadan ini biasanya di luar bulan suci Ramadan pahala itu cuma 1 dan kebaikan, tapi kalau di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 bahkan lebih. Jadi pesan saya, perbanyaklah saja begitu, karena kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Banyak orang di alam kubur sana menginginkan untuk kembali ke dunia karena dia rindu dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini siksanya tidak diberhentikan siksanya. Karena luar biasa
barokah bulan Ramadan ini luar biasa gitu. Jadi kita sebagai yang masih hidup gunakan kesempatan barokah yang berlimpah di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal dan amal begitu. Biasa pesan dari Mas Hanan sendiri untuk kita semua dan serta sahabat juga yang ada di rumah dan dimanapun berada. Nah, mungkin hanya sekilas dan sebentar saja kita membahas mengenai tradisi masing-masing dari setiap lingkungan atau daerah Banjardinas ataupun desa Grogak mengenai kiat-kiat apa saja yang dilakukan dari masing-masing tradisi di wilayahnya dari moderator bintang tamu malam ini. Nah, bagi sahabat Joke semua ya, dimanapun berada, mari kita sama-sama banyak beribadah di bulan suci yang baik, bulan suci yang penuh rahmat, nambahkan amalan-amalan kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, jadi cukup sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.